Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu ya, bermuajahah bersama teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, terutama adalah penggiat, pemerhati dan juga para sivitas yang tekun ya dan mau terlibat di dalam proses pembelajaran sejarah di MAN 21 Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengetengahkan ya, menghadirkan kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, yaitu materi konseptual yang tentu saja akan menjadi dasar bagi kita semua dan saya kira dipakai juga ya untuk memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dipresentasikan ya dari beberapa makalah yang sudah disodorkan kepada teman-teman dan juga seluruh sivitas dimanapun teman-teman berada. Oke, materinya adalah terkait dengan revolusi ya. Materinya adalah terkait dengan materi revolusi, di mana materi revolusi ini adalah materi yang sangat umum sekali di dalam kajian sejarah. Kenapa dikatakan umum? Bahkan Indonesia pun ya menggunakan istilah revolusi ini sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah Republik Indonesia. Kenapa? Karena diantaranya adalah kalau kita bicara tentang Indonesia, kita pernah mengalami satu revolusi, baik revolusi dalam pengertian proklamasi kemerdekaan maupun revolusi dalam arti perebutan kekuasaan atau coup d'etat. Kita biasa menyebutnya dengan istilah kudeta ya. Pernah dengar ya istilah kudeta ya? Apa arti dari kudeta? Ada yang tahu di sini? Kudeta itu artinya adalah perebutan kekuasaan. Coup d'etat berasal dari kata coup d'etat. Ya. Jadi diartikan sebagai perebutan kekuasaan. Nah, namun demikian saya ingin mengatakan bahwa definisi revolusi bukan hanya sekedar pada terminologi tentang coup d'etat, tetapi lebih umum adalah sebuah situasi, satu keadaan yang sangat gradual ya. Gradual itu artinya perubahannya sangat mendasar. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa yang namanya revolusi itu adalah perubahan yang sangat mendasar. Artinya kita bisa melihat dan memandang bahwa yang dinamakan dengan revolusi itu adalah sesuatu yang sangat cepat. Kalau dia disebut mendasar, maka terjadi pada hal-hal yang sifatnya sangat pokok di dalam kehidupan bernegara. Atau kita sebut juga dengan istilah kehidupan berpolitik di suatu negara. Biasanya kalau kita bicara tentang berpolitik, yaitu berkaitan dengan ideologi negara. Salah satunya. Karena kalau kita bicara tentang politik, ya bicara tentang partai lah, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang demokrasi. Itu adalah tema-tema yang terkait dengan politik. Nah, revolusi terjadi pada
bidang yang sangat fundamental, terjadi pada hal-hal yang sifatnya sangat mendasar di dalam kehidupan manusia, yaitu tadi berkaitan dengan persoalan politik. Dan seringkali ya terkait dengan apa yang kita sebut sebagai perebutan kekuasaan, mengganti suatu kekuasaan, mengganti pemimpin. Contohnya adalah pemimpin yang monarki. Ada juga kita menyebut dengan istilah pemimpin yang totaliter, pemimpin yang absolut. Kita pernah mengalami satu peristiwa yang disebut sebagai kepemimpinan yang totaliter. Meskipun pemimpin tersebut ya tidak mau menyebut dirinya sebagai kekuatan yang totaliter atau yang monarki. Nah, karenanya kita ingin juga menyebut bahwa peristiwa yang terjadi di Indonesia itu disebut sebagai satu perubahan besar. Meskipun belum masuk dalam kategori revolusi. Sebut saja Reformasi 98. Menurut kalian, apakah Reformasi 98 itu revolusi atau apa? Kita menyebutnya dengan istilah revolusi atau kategori apa sebenarnya? Kalau kita bicara tentang Reformasi 98, umum kita menyebutnya dengan istilah reformasi. Karena ada beberapa konsep perubahan yang kemudian menjadi dasar di dalam satu kajian tentang perubahan di dalam masyarakat. Ada revolusi, ada reformasi, ada suksesi. Kalau reformasi kita sering mendengar dalam peristiwa reformasi gereja di abad ke-16. Nah, ini juga merupakan salah satu perubahan atau kita sebut juga dengan istilah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Ya, reformasi gereja di tahun 1540-an. Nah, ini konsepnya adalah reformasi. Ada juga konsep yang disebut sebagai konsep suksesi. Ya, konsep suksesi ini adalah konsep yang pernah dikeluarkan oleh Amin Rais di tahun 98. Kenapa dia menyebutnya sebagai suksesi? Karena Amin Rais menginginkan adanya perubahan pemimpin, namanya suksesi. Pemimpinnya saja yang diganti namanya suksesi. Tapi kalau reformasi itu adalah perubahan, pergantian di banyak bidang politik, ekonomi, budaya, itu namanya adalah reformasi. Atau dalam bidang agama, contoh reformasi gereja. Ya. Dalam reformasi gereja, maka perubahannya itu adalah terjadi secara bidang per bidang. Nah, dalam hal ini adalah agama yang mengadakan reformasi. Nah, jadi ternyata di dalam kehidupan agama itu juga ternyata terjadi satu perubahan. Agama melakukan revisi, melakukan koreksi. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang agama dikoreksi. Saya kira juga akan menjadi menarik ketika misalnya kita mencoba bertanya kepada konsep Trinitas yang dibangun oleh kaum Kristiani atau kaum Katolik. Itulah sebabnya kenapa juga muncul reformasi gereja tahun 1500.
Karena apa? Karena gereja melampaui kuasa, melampaui kehendak, melampaui apa yang semestinya di dalam gereja. Maka kemudian dilakukan apa yang disebut sebagai reformasi gereja. Ada yang masih ingat reformasi gereja itu dalam rangka untuk mengoreksi apa? Reformasi gereja. Ada yang masih ingat? Ya, reformasi gereja terjadi karena gereja melakukan penyimpangan. Kenapa dia menyimpang? Karena surat pengampunan dosa itu dijual secara bebas. Bebas sekali itu dijualnya, ya. Itu yang dinamakan dengan reformasi gereja. Artinya ada kelompok-kelompok yang berupaya menjadikan agama itu sebagai ladang bisnis. Apa jadinya kalau agama itu kemudian diperjualbelikan, ayat diperjualbelikan. Contoh kalau di gereja itu adalah kalau misalnya Anda bikin dosa, misalnya mencuri misalnya, atau kemudian membunuh orang, maka dosanya akan hilang apabila diberikan surat pengampunan dosa. Itu yang terjadi di gereja. Maka saya ingin mengatakan bahwa seluruh yang terjadi di Eropa, yang kita kaji dalam tema besar yang sebagai peristiwa-peristiwa besar itu, memberikan dampak terhadap sistem ekonomi, politik, budaya yang ada di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Artinya kalau kemudian kita menemukan bahwa di Indonesia itu ada kelompok Katolik misalnya, atau ada Protestan, itu artinya dalam sisi keagamaan itu juga mendapatkan pengaruh dari reformasi gereja. Anda tahu bahwa yang dinamakan dengan Kristen Protestan itu adalah dia lahir setelah reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya, jadi yang protes terhadap gereja itu tokohnya bernama Martin Luther. Gereja reformasi dong, masa yang namanya gereja itu jual beli? Ayatnya diperjualbelikan, surat pengampunannya diperjualbelikan. Ya. Kalau orang ke gereja itu kan biasanya kalau dia melakukan proses pengampunan biasanya kan diawali dengan pengakuan dosa. Jadi ada satu tempat itu di gereja namanya apa ya Pak Arif lupa. Di mana ketika Anda berbuat dosa maka kita akan menemui pendeta dan pendeta akan mendengarkan keluh kesah curhatan bahkan juga memohon pengampunan, pengakuan dosa. Waduh pendeta, saya baru saja membunuh orang. Apakah saya bisa dimaafkan? Nah, di zamannya Martin Luther itu murah meriah dijual. Surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Ya, itu yang terjadi ya, teman-teman. Jadi maksud saya adalah ini yang kita sebut sebagai satu peristiwa besar ya, satu peristiwa besar yang menandai Eropa tentang adanya satu perubahan. Jadi dalam agama pun mengalami perubahan. Anda ingat di setting sejarah Eropa, tahun 500 sampai dengan tahun 1500 itu adalah masa kegelapan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah the Dark Age. What is the meaning of the Dark Age? Ada yang tahu? Arti dari the Dark Age itu artinya adalah, the dark itu artinya apa?
Dark itu artinya apa? D-A-R-K, dark. Artinya apa? Ada yang tahu? Dark itu artinya adalah gelap. The dark berarti kegelapan. Age itu apa? Ag-ag. Bisa diartikan umur, bisa diartikan dengan abad. Makanya di Eropa itu mengalami apa yang dinamakan dengan abad kegelapan. Maksud dari apa yang ingin Pak Arif sampaikan sebetulnya adalah Anda harus bisa memahami dengan baik bahwa kemudian ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini itu memiliki korelasi dengan, ya, ada hubungan dengan apa yang terjadi di Eropa di era-era abad setelah kegelapan. Jadi abad Renaissance. Jadi kalau misalnya Anda bicara tentang Renaissance, ya, Renaissance itu artinya adalah suatu zaman di mana Eropa ingin kembali kepada kebudayaan Yunani dan Romawi. Apa dan bagaimana itu kebudayaan Yunani dan Romawi? Kebudayaan Yunani dan Romawi itu adalah kebudayaan yang sangat mengagungkan akal. Jadi rasionya yang dikedepankan. Kenapa mereka ingin kembali itu? Karena mereka sudah kesal, ya. Kesal itu artinya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh gereja. Gereja berkuasa tahun 500 sampai dengan tahun 1500. Cukup lama, ya, sangat lama gereja menguasai Eropa. Nah, ketika Eropa itu mendapat pengaruh yang kuat dari gereja, maka mereka merasa, waduh, kita nggak ada kebebasan. Kita nggak ada apa ya, kreativitas, karena semuanya ditentukan oleh gereja. Harus pakai pakaian begini, wanita harus begini, harus tunduk kepada aturan-aturan gereja. Itu tahun 500 sampai tahun 1500. Itu yang kemudian menurut saya harus menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah kita. Bahwa kemudian itu memberikan dampak sangat luar biasa, jelas. Karena ilmu pengetahuan di Indonesia itu terpengaruh oleh alam berpikir di Eropa pasca zaman kegelapan, ya, Renaissance. Maka kemudian lahir era modern yang kemudian terus mengalami perkembangan, terus berkembang menjadi satu ilmu pengetahuan yang harus meyakini bahwa yang dinamakan dengan sains itu adalah alat ukurnya. Alat ukur kebenaran itu harus didasarkan kepada sains. Itu yang terjadi di Eropa. Sama kayak misalnya belajar sosiologi nih, Pak Ari mau ngetes sosiologinya nih, ya. Ciri-ciri dari sosiologi itu apa aja? Ada yang tahu? Ciri-ciri sosiologi itu apa? Ayo, yang belajar sosiologi ini pasti belajar nih kan, gurunya kan, wali kelasnya kan Bu Ahmana nih sosiologi. Pak Ari mau ngetes sosiologinya nih, ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri sosiologi? Ada yang bisa? Yang bisa keren banget nih. Pak Arif lagi ngetes sosiologi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, ya. Ada yang bisa? Kalau yang ada bisa keren sekali, ya. Ini kayak lagi nyampein kuliah nih Pak Arif, ya. Kuliah kecil-kecilan, ya, untuk bisa disiarkan dan juga bisa diperdengarkan bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman berada, ya. Baik, iklan dulu ya teman-teman, iklan dulu nih, Pak Arif menyampaikan iklan dulu. Kebetulan hari ini
Kebetulan hari ini MAN 21 Jakarta ya baru saja melalui proses PTM itu ya PTM ya untuk hari yang kelima. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Setidaknya untuk sampai hari ini ya pukul 8.30 ya PTM di MAN 21 Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu guru juga terlihat tanpa kendala ya, tidak terkendala di dalam melaksanakan PTM di MAN 21 Jakarta. Nah teman-teman yang sebagian minggu kemarin sudah hadir di MAN 21 Jakarta, kali ini ada di rumah ya, dan jadwalnya memang sekarang untuk kelas 10 ya hari ini ya, kelas 10, baru besok kemudian kelas 11, maksudnya selang satu hari, yaitu pada hari Rabu, baru kemudian kelas 11, kemudian kelas berikutnya adalah kelas 12 pada hari Jumat ya, itu sistem yang berlaku dalam PTM di MAN 21 Jakarta. Hari ini berjalan dengan lancar dan selanjutnya juga kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan PTM di MAN 21 Jakarta juga berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti terus berjalan menuju satu titik di mana normal pembelajaran ya. Pembelajaran kita menjadi normal sebagaimana dahulu ya. Kita sedang mengingat masa dahulu untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, kebetulan memang Pak Arief sedang mencoba untuk mereview ya, karena tadi ada informasi bahwa memang belum ada ya makalah untuk kita hari ini, dan ke depan saya berharap semua tugas dapat terselesaikan dengan secepat-cepatnya ya, jangan ditunda. Jangan sampai kemudian ketika sudah siap mau maju justru malah tidak ada tugas dari yang semestinya dipresentasikan hari ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan kerugian terhadap orang lain ya. Jadi masih diberikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan sebelum ditutup ya, dan jangan sampai juga terlambat sekali. Kalau terlambat sekali udah ketahuan itu ya, nanti dikasih nilai 0 akan sangat merugikan sekali ya. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Jadi sekali lagi kita kembali lagi ke tema pembahasan kita. Tadi kita sempat ngomongin tentang sains. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, tema sains itu sebenarnya adalah tema yang sangat-sangat krusial. Krusial itu apa ya krusial? Pernah dengar kata krusial ya? Krusial itu artinya apa? Oke, coba saya Pare mau ngelihat di room dulu ya. Yang masih nyalakan kamera siapa nih? Nurul Hanifah masih menyalakan kamera, tapi orangnya nggak ada nih Nurul. Nurul ada Nurul? Halo Nurul? Nurul Hanifah cuma menyalakan kamera doang. Iya, sebaiknya ketika kita sedang dalam waktu belajar ya harus betul-betul
betul-betul memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Tentu saja adalah dalam rangka untuk menilai konsistensi ya, karena dalam pembelajaran itu yang penting adalah konsistensi juga. Konsistensi itu maksudnya adalah komitmen. Bisa nggak sih kita dalam satu forum itu hadir ya, konsisten, siap apa Pak? Siap menjawab, siap dipanggil, siap melaksanakan tugas. Kan itu yang kemudian dinilai ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Jadi pembelajaran itu adalah proses di mana seorang itu diminta untuk tetap berada pada tugas dan kewajiban. Artinya itu bisa nggak untuk diberikan amanah, dilatih. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah di masyarakat ya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah di masyarakat. Ini Pak Arif kayak gini karena ini nggak ada makalah ya, makanya Pak Arif berupaya untuk mengisi aja sebenarnya ya. Mengisi aja dan Pak Arif juga sedang memberikan satu materi dasar terkait dengan revolusi ya. Harusnya Anda yang misalnya tidak membuat makalah itu merasa malu atau bagaimana ya, bukan malah kemudian tidak perlu biarin aja Pak Arif sedang biar isi materi aja, biarin gitu kan. Harusnya Anda yang presentasi itu merasa malu harusnya ya. Dan tadi terima kasih sudah ada yang mengaku bahwa saya Pak yang belum Pak ya, itu suatu penilaian juga ya. Jadi sekali lagi yang namanya belajar itu adalah bagaimanakah seorang guru itu memberikan suatu penugasan itu yang nanti akan berguna bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika di dalam proses belajar. Terutama adalah nanti ketika terjun di dalam masyarakat ya. Apakah Nurul sudah ada? Nurul di situ, Nurul ada? Nurul Hanifah ada? Ada Pak. Ada. Kamu nggak ada suara doang? Ada Pak, ada. Oh ada. Di bawah. Farhan masih ada Farhan? Pak Arif cek ya. Farhan masih ada? Hadir. Alhamdulillah hadir. Kemudian siapa? Pak Arif mengecek dulu ya. Mengecek kehadiran teman-teman semua. Salman Al-Farizi ada Salman? Ada Pak. Ada alhamdulillah. Rabiatul Adawiyah ada? Rabiatul Adawiyah. Rabiah ada ya. Oke, terima kasih ya. Pak Arif ngecek aja nih. Ya, jadi Pak Arif lanjutkan lagi ya tadi. Coba di antara teman-teman ya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri sosiologi? Pak Arif menyimpang dulu ya sebentar ya. Karena nanti sosiologi itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Eropa pasca Renaissance atau pasca Aufklärung. Aufklärung itu zaman pencerahan. Kalau cerah berarti gelap. Lawannya itu gelap. Gelap itu tahun 500 sampai dengan tahun 1500. Jadi kalau pencerahan setelah tahun 1500 di Eropa itu mengalami apa yang dinamakan dengan masa pencerahan. Cerah lawannya gelap. Eropa gelap tahun 500 sampai dengan 1500. Gelapnya kenapa? Ada yang bisa jawab? Gelapnya itu karena adanya pengaruh gereja. Gereja apa? Ya kalau pada waktu itu tentu tidak ada yang namanya Protestan dan Katolik. Istilah Protestan dan Katolik itu sudah mulai muncul adalah setelah tahun 1500-an. Setelah Martin Luther melaksanakan apa yang dinamakan dengan reformasi gereja. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Yang dilakukan Martin Luther adalah dia memprotes gereja dengan 95 tesisnya ditempelkan di pintu gereja. Dia menolak apa yang dinamakan dengan surat pengampunan dosa.
Surat pengampunan dosa disebut juga dengan istilah indulgensi. Ya, jadi tadi yang kita bicarakan tentang surat pengampunan dosa itu artinya adalah mereka menyebutnya di Eropa, di Jerman pada waktu itu disebutnya dengan istilah indulgensi. Kita ketika bicara tentang Eropa itu identik dan sering kali dikaitkan dengan Jerman. Itu simbol sebagai negara yang memiliki pemikiran, kemudian industrialisasi itu berkembang sangat pesat. Di samping Inggris ya, karena nanti kita bicara revolusi industri itu berawal di Inggris tahun 1750 sampai 1850-an. Asik. Salman asik ya, ceket-ceket ya. Halo Salman. Salman kedengeran nggak? Sedikit, Pak. Suara Pak Arif kedengeran nggak di situ sih? Kecil ya? Saya patah-patah, Pak. Gede Pak, kedengeran. Ada yang kedengeran, ada yang patah-patah. Kalau musiknya kedengeran nggak sekarang? Kedengeran Jelas Pak. ya musiknya ya. Musiknya mau kenceng. Baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika, Pak Arif masih mengajukan pertanyaan berkaitan dengan ciri-ciri sains ya, ciri-ciri sains. Ciri-ciri sains itu yang tadi terkait dengan pertanyaan sosiologi berkaitan dengan ciri-ciri dalam sosiologi. Ada yang menerima tantangan Pak Arif, ada yang bisa menjawab ciri-ciri sosiologi itu apa? Ya, satu. Coba bukunya dibuka lagi, sosiologinya dibuka lagi coba. Buku sosiologinya dibuka lagi. Yang bisa jawab ciri-ciri sosiologi keren sekali. Ciri-ciri itu sosiologi bersifat teoritis, Pak. Satu. Yang kedua? Empiris. Empiris. Apalagi? Non-etis. Non-etis. Apalagi? Kumulatif. Kumulatif. 4 ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, keren sekali. Jadi itu adalah, saya kira begini ya, ketika kita bicara sosiologi itu apa yang kemudian dicirikan sebagai ilmu ya, ilmu dalam sosiologi itu kemudian memberikan satu definisi yang tegas terhadap apa yang kemudian terjadi di Eropa. Jadi Eropa itu secara keilmuan ya, mereka meyakini sains. Sains itu harus apa? Sains itu harus etis. Maaf. Non-etis. Tapi saya ingin mulai dari yang pertama dulu ya. Urutannya adalah, tadi apa yang pertama adalah empiris. Ya, kemudian adalah teoritis. Tadi sudah disebutkan ya sama teman-teman kamu ya. Kemudian kumulatif. Dan terakhir adalah non-etis. Ini nanti sangat menarik ini. Yang pertama adalah empiris. Kalau kita bicara tentang empiris, maka orang-orang Eropa itu lebih meyakini bahwa sesuatu itu dianggap benar apabila empiris ada di dalam kenyataan. Atau sesuai apa yang terjadi di lapangan, itu namanya empiris. Dalam faktanya itu ada. Makanya mereka selalu mempertanyakan itu. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena ketika dia bicara tentang apa yang dijelaskan oleh gereja, mereka lebih banyak geleng-geleng kepala. Mereka nggak yakin sama gereja. Ini gereja ngomong apa sih, Tuhan atau segala macam ya. Itu yang terjadi di Eropa. Mereka lebih ingin meyakini apa yang disampaikan itu dengan bukti. Ternyata buktinya nggak mereka contohkan, nggak mereka perlihatkan. Tapi justru yang terjadi di Eropa malah terjadi penyimpangan gereja. Penyimpangan ajaran gereja. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka justru lebih meyakini bahwa yang real itu yang harus kita pegang teguh adalah sains. Di antaranya sosiologi. Apalagi ilmu-ilmu alam itu sangat berpegang teguh kepada sains. Orangnya dinamakan dengan saintis. Ya. Satu empiris. Yang kedua teoritis. Teoritis itu artinya adalah berdasarkan pada pendapat ataupun tokoh-tokoh sebelumnya. Itu namanya teoritis.
Jadi di Eropa itu, terutama di Jerman, pemikiran-pemikiran tentang sosiologi itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita menyebutkan nama, ya seolah-olah dia menjadi nabi bagi kaum sosialis komunis ya. Tokohnya bernama Karl Marx. Ajarannya namanya Marxisme bersama Friedrich Engels ya, membangun suatu ideologi baru yang dinamakan dengan ideologi perlawanan. Itu sudah nyata-nyata sekali ya dalam mereka menilai bahwa agama itu adalah candu. Itu menurut Marx. Agama itu adalah candu. Candu itu apa? Candu. Candu, ada yang tahu candu? Candu itu artinya adalah minuman keras. Agama itu dianggap memabukkan. Agama itu dianggap khayalan. Agama itu dianggap sebagai dongeng. Menurut kelompok-kelompok yang mereka berkeyakinan bahwa yang real itu adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka potret, apa yang mereka dokumentasikan itu sebagai sesuatu yang real. Kalau bicara Tuhan, loh, Tuhan di mana? Ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang tokoh ateis zaman now, zaman sekarang, Richard Dawkins, itu saya baru mau percaya agama nih. Kristen, Islam, Yahudi, segala macam lah ya. Segala macam agama itu disebut sama Dawkins. Saya akan percaya sama agama kalau Tuhan itu kamu buktikan keberadaannya. Itu pendapatnya Richard Dawkins, seorang ateis hari ini. Masih hidup orangnya. Ya, Mas Bro. Kalau Karl Marx kan sudah meninggal. Friedrich Engels itu sudah meninggal. Walaupun meninggal, tapi pengaruhnya luar biasa. Dimulai dari revolusi Rusia, revolusi Cina, sampai ke revolusi Indonesia. Itu luar biasa. 1914, Sneevliet datang ke Indonesia, orang Belanda. Tapi sudah mendapatkan pengaruh atau pemikiran sosialis komunis. Itu yang kemudian terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Jadi pengaruhnya itu besar, dampaknya itu luar biasa sampai ke Indonesia. Sneevliet datang ke Indonesia itu dia mendirikan satu partai yang dinamakan dengan ISDV di Semarang. Itu cikal bakal dari PKI yang ada di Indonesia. Kenapa saya menyebutkan sebagai sebuah revolusi? Karena kemudian yang dinamakan dengan pemikiran ini kemudian berkembang dari tahun 1914, 1926, 27, pemberontakan PKI juga ya di bawah pengaruh pemikiran tokoh bernama Tan Malaka. Kemudian tahun 48 di mana? Tahun 48 di Madiun, PKI Madiun. Dan terakhir 1965 Oktober atau 30 September, pagi harinya tanggal 30. Ya, disebut dengan Gestapo, Gerakan September 30. Ya, Gerakan 30 September, Gestapo. Ini yang saya sebutkan sebagai pengaruh. Jadi ada dampaknya. Jadi bukan tanpa dampak, bukan berarti nggak ada dampak. Dampaknya itu ada. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang semua tadi Pak Arief jelaskan, seluruhnya, ya hampir seluruhnya itu berasal dari Eropa. Nanti secara khusus nanti kita akan bahas itu, ya, dalam sebuah bab yang nanti akan diuraikan berkaitan dengan paham-paham dunia. Kalau bicara paham itu berarti bicara tentang sosialisme, komunisme, liberalisme, termasuk di dalamnya Islamisme. Meskipun saya lebih sepakat kalau kemudian Islamisme itu sebetulnya istilah yang dibuat oleh Barat dalam rangka untuk menyamakan bahwa ya Islam itu juga ideologi juga ya. Ya meskipun
dalam realitasnya orang Islam juga banyak yang kemudian oh ini namanya Islam itu bukan ideologi. Bahkan ada juga yang menggunakan istilah Muhammadanism, bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebagai sebuah ideologi. Tapi orang Islam kan bukan ideologi, ini adalah wahyu dan seterusnya. Itu persoalan debat ya. Itu berkaitan dengan debat tentang ideologi ini adalah ideologi atau bukan. Itu berkaitan dengan perdebatan dan alasan-alasan yang tentu memiliki dasar-dasar yang berbeda. Jadi teman-teman dan juga seluruh sivitas nanti kita akan bahas secara khusus tentang paham-paham di bab berikutnya. Ya, setelah ini ya sebenarnya nanti akan ada kelompok yang membahas tentang paham-paham. Nah, sementara saya ingin memberikan satu gambaran yang sangat mendasar dan sangat penting ya tentang Eropa dari tahun 500 sampai dengan tahun 1500. Di Jerman, Martin Luther melaksanakan reformasi gereja. Di Eropa sendiri secara garis besar, mereka menolak apa yang dinamakan dengan doktrin-doktrin gereja. Doktrin-doktrin yang mempengaruhi mereka untuk kemudian tunduk dan taat pada gereja. Jadi pengaruh gereja itu adalah menjadi dasar kenapa kemudian di Eropa itu mereka melawan. Di Eropa mereka melawan karena apa? Karena dominasi yang sangat besar. Bahkan ada satu aturan di mana seorang wanita itu di Eropa itu harus pakai pakaian yang rapat. Kalau perlu, mohon maaf, celananya itu harus dikunci. Nah, saya nggak tahu kenapa ini. Mungkin tingkat keamanan di Eropa itu kurang terjaga ya. Atau dalam rangka untuk menjaga, mohon maaf ya, kesucian seorang wanita itu, maka dia harus mengenakan celana yang disertai dengan kunci. Nah, ini saya kira coba nanti Anda baca-baca lagi ya terkait kisah-kisah atau cerita-cerita di abad ke-8 tahun 500 sampai dengan tahun 1500. Nah, kemudian tadi apa? Teoritis sudah. Yang berikutnya adalah non-etis. Apa itu artinya non-etis? Nah, Pak Arif kasih kesempatan mungkin dari kalian ada yang mau memberikan penjelasan kepada Pak Arif. Non-etis itu artinya apa? Ada yang mau jelaskan non-etis itu artinya apa? Siapa yang pengen jadi sosiolog? Pasti ada nih. Sosiologi itu enak loh. Pelajaran sosiologi itu kesukaan Pak Arif. Pak Arif aja S1-nya sosiologi ya. Program minor Pak Arif sosiologi ya. Dulu ketika di kampus. Sejarah tapi tahun kedua itu sudah harus memilih antara sosiologi sama antropologi. Nah, Pak Arif ngambil sosiologi ya pada waktu itu. Karena saya suka sekali dengan sosiologi. Memfavoritkan itulah di samping sejarah. Tapi kalau mau jujur dulu yang paling disukai ya sosiologinya ya, tentang teori-teori ya, tentang pemikiran, tentang interaksi sosial ya, tentang tentang tokoh-tokoh Agus Kom misalnya ya. Agus Kom, Bapak Sosiologi, itu saintis banget itu. Dasar-dasar yang dia sampaikan itu harus saintis, harus ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak diterima, makanya kemudian disebut dengan non-etis. Aduh, Pak Arif sudah menjelaskannya. Jadi non-etis itu artinya adalah tidak terikat dengan nilai, bebas nilai. Non-etis itu artinya bebas nilai. Apalagi bicara agama. Kalau agama itu bicara tentang apa yang seharusnya terjadi, kalau sosiologi hanya berbicara tentang apa yang terjadi. Bukan seharusnya terjadi, tapi apa yang terjadi. Itu beda ya antara agama dengan sosiologi. Meskipun misalnya sedang membahas satu tema yang sama. Kalau agama kan kamu harusnya kayak gini ya. Kalau sosiologi itu hanya bercerita dia. Betul ya? Sosiologi itu hanya bercerita. Ini loh konflik antara Sampit dan Dayak. Sudah cerita aja. Sosiologi tidak ingin mengatakan, bahkan memang mengharuskan
orang untuk tidak mengatakan bahwa Sampit salah, Dayak benar, atau sebaliknya. Itu bukan batasan sosiologi. Kalau agama kan, wah, Sampit salah, kejam, melanggar ayat sekian, ya, hadis apa, atau melanggar undang-undang, itu kalau bicara hukum. Tapi kalau sosiologi, ini saya lagi cerita loh, yang namanya Sampit itu, dia adalah satu komunitas yang sedang mencari nafkah di Kalimantan. Sementara di Kalimantan itu ada orang-orang Dayak yang sudah menempati wilayah itu beribu-ribu, beratus-ratus tahun yang lalu. Dia hanya bercerita tanpa menilai. Jadi netral sekali. Artinya kalau kita bicara kayak orang, ya, yang namanya sosiologi itu netral banget ya. Itu yang ingin dibangun di Eropa. Makanya saya ingin mengatakan bahwa kalau kemudian sosiologi itu lahir dari sana, itu betul sekali. Induk dari segala induk atau pusat sumber ilmu pengetahuan yang pertama itu adalah filsafat, kemudian berkembang menjadi beberapa ilmu-ilmu yang lain yang secara spesifik lebih khusus ya, lebih spesifik. Sosiologi bicara interaksi. Apa bedanya sama antropologi? Kalau antropologi bicara tentang manusia, makanya disebut dengan antropos. Antropos itu artinya manusia. Sosiologi berasal dari kata sosius. Sosius itu artinya adalah teman. Maka kemudian diartikan sebagai kawan bermain. Kalau sosiologi itu lebih menekankan kepada interaksi sosial. Kalau antropologi bicara tentang apa yang dihasilkan oleh manusia. Makanya dalam antropologi itu namanya ada cipta, rasa, dan karsa. Begitu ya teman-teman, dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, itu satu pengantar, satu review bukan pengantar. Satu review yang Pak Arif ingin sampaikan di pertemuan kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa menguatkan satu gambaran umum ya. Gambaran yang secara global memperlihatkan tentang latar belakang gerakan-gerakan modern, gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan pemikiran yang terjadi di Eropa dari tahun berapa? Dari tahun 1500-an. Tahun 500 itu sudah mulai berkembang pemikiran-pemikiran baru, bahkan kemudian menghasilkan temuan-temuan baru ya. Di Eropa itu sudah mulai ada temuan-temuan baru. Baik itu listrik, apalagi kapal, mesin jahit, radio, TV, ya, itu penemuan awal ya, yang semuanya sekarang kalau kita perhatikan di zaman now, seluruh temuan-temuan itu sudah berkumpul jadi satu di satu tangan kita, ini ngumpul semua, betul apa betul? Ya, komputer ada, TV ada, radio ada, apalagi foto ada, ngumpul semua di HP. Ih, subhanallah ya. Kita nggak bisa menafikan dan kita harus mengakui bahwa peran itu sangat luar biasa, sangat hebat, sangat membantu. Karena inti dari teknologi adalah membantu manusia untuk menggapai tujuannya ya. TV ya supaya bisa menonton siaran yang ada di tempat lain. HP untuk bisa terconnecting ya antara seseorang dengan seseorang yang lain di tempat yang berbeda. Apalagi pesawat membawa bukan lagi lewat laut tetapi lewat udara, menembus batas-batas ruang dan waktu. Apalagi, dan semuanya didukung sepenuhnya dengan sebuah teknologi yang maha canggih, yaitu apa yang dinamakan dengan sistem komunikasi satelit. Kalau di Indonesia namanya adalah sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Begitu ya kalau kita bicara teknologi teman-teman dan juga seluruhnya ya.
Ini luar biasa, satu penemuan yang luar biasa yang memberikan satu perubahan yang sangat-sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Betul ya? Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Mohon maaf karena tidak ada presentasi untuk makalah. Pak Arif yang minta maaf. Dan kita berharap mudah-mudahan minggu depan sudah presentasi, sudah final untuk makalahnya dan segera dipresentasikan di hadapan teman-teman semuanya. Terakhir ada yang mau ditanyakan barangkali, silakan. Cukup ya? Oke, nyalakan kameranya, mau didokumentasikan dulu, mau difoto dulu. Nyalakan kamera semuanya, nyalakan semua. Nyalakan semua. Ini nggak ada yang mau bertanya nih. Ya ada Mariska, betul ya. Rizka dan Mariska, ada dua. Rizka dan Mariska. Arifan, wis. Salman mantap ya. Salman juga terus. Nyalakan semua. 5. Kita foto ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Cekrek. Lagi. 5. Ini yang nggak nyala ini berarti nggak ini ya. Nggak connect. Nggak ada koneksi ya. Yang nggak nyala berarti nggak ada koneksi. Nggak nyambung. Maksudnya bisa disebut juga sebagai nggak peduli, peduli dengan pembelajaran, mengabaikan pembelajaran. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman semua. Minggu depan nanti kita akan perbaiki dengan semakin baik ya, semakin baik dan terus semakin baik untuk siaran kita, podcast kita hari ini dan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk absen di WA Group. Di WA Group itu di atas masih ada itu linknya, dipakai saja. Sudah dibuka ya, langsung absen saja. Jangan lupa, banyak yang nggak absen itu kemarin. Di WA Group ya, WA Pak Arif kebetulan lagi ada sedikit kendala sehingga Pak Arif nggak bisa kirim langsung. Tadi saja dari Bu Amana yang kirim ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.